sebelum dia masuk ke bulan Ramadan, Mm-mm. itu anak-anak itu mesti juga dipersiapkan mentalnya. Ya, anak-anak itu sebetulnya komposisi cairan tubuhnya lebih tinggi. Jadi dia lebih rawan dehidrasi sebetulnya kalau kurang cairan. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Akhirnya Ramadan tiba lagi, nggak kerasa baru beberapa bulan yang lalu Ramadan dan Lebaran, sekarang sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Ini jadi momen yang tidak hanya sekedar momen untuk kebersamaan keluarga, tapi banyak momen yang bisa dirayakan, termasuk mengajarkan anak untuk mulai berpuasa. Sebenarnya kapan sih boleh anak-anak mulai berpuasa dan apa manfaatnya? Kita akan bahas lengkapnya di Female Apple Talks hari ini bersama dua narasumber saya yang sudah hadir di studio Female. Ada Dr. Pipin Basarah Januarso, spesialis anak, spesialis kardio konsultan, sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hai Dr. Pipin. Halo Mbak. Bertemu lagi kita ya dok. Ya, Semoga tidak bosan ya dok. Enggak lah Ya. Dan juga ada Mbak Yosi Aryani di sini. Halo. Sebagai seorang ibu juga, dan beliau adalah Female Supermom untuk kategori Solo Strong Mom. Solo Strong Mom. Ini udah solo, udah pasti strong ya Bu ini ya. Oke, kita akan sebenarnya pembahasannya terkait anak dan puasa. Ini sebagai dua hal yang orang tua saat ini mungkin cukup aware gitu ya, terutama dokter dan Mbak Yosi sebagai yang mengalami secara langsung. Dokter mungkin udah banyak mendengar curhatan orang-orang tua ini ketika mau berpuasa, dan tadi sempat diomong bahwa pertanyaan kapan mulai puasa dok anak-anak itu adalah pertanyaan musiman di menjelang puasa ya dok. Yeah. Tapi kalau sebelum itu kekhawatiran apa sih dok yang orang tua tuh kerap kali ungkapkan ketika anaknya mau berpuasa? Apa kira-kira dok paling banyak? Iya. Biasanya orang tua khawatir anaknya jadi berat badannya turun. Oke. Udah susah naiknya, suruh puasa. Aduh, aku mau gitu tuh, susah naiknya, aku mau gitu tuh. Kemudian khawatir anaknya dehidrasi. Oke. Kemudian ya sebangsa itulah pokoknya terkait malnutrisi ya. Oke. Dia takut kalau anaknya puasa itu nanti kena malnutrisi, gitu. Stunting misalkan kalau yang masih balita ya. Jadi kekhawatiran seperti ini memang perlu kita luruskan ya. Oke, Mbak Yosi, valid nggak nih apa yang disampaikan oleh dokter? Apakah Mbak Yosi juga pernah merasakan hal serupa? Takutnya anaknya makan asupan nutrisinya kurang dan lain sebagainya gitu. Pernah sih, namanya juga sebagai ibu ya, pasti khawatir gitu. Cuman kalau misalnya aku tanya ke dokter atau misalnya aku tanya sama orang-orang juga gitu, biasanya kayak enggak loh, sebenarnya puasa tuh menyehatkan katanya gitu. Jadi kayak jangan takut, kayak gini kan bisa diatur di berbuka dan sahurnya katanya gitu. Jadi peran ibu juga sangat penting banget sih buat ngatur menu gitu ya. Nah ini akan menjadi tips buat nanti ibu di akhir. Tapi aku akan kembali ke dokter. Ini ke pertanyaan semua orang yang tadi sudah saya sampaikan di depan dok. Kapan sebenarnya anak bisa sebaiknya mulai belajar untuk berpuasa? Ya baik. Ada beberapa hal yang perlu disepakati dulu ya. Ya. Pertama bahwa anak itu belum wajib berpuasa. Ya. Ini konsep ini harus ditanamkan ke orang tua. Anak itu belum wajib berpuasa. Jadi kalau anak-anak itu sebelum dia balik ya, sebelum dia puber, konsepnya adalah belajar berpuasa. Tentu ini berbeda dengan anak-anak yang sudah balik ya, sudah akil balik, dia memang wajib berpuasa. Tapi yang kita bahas adalah anak-anak yang sedang belajar berpuasa. Oleh karena itu nggak boleh ada unsur pemaksaan sehingga pada akhirnya anak itu benci dengan ibadah puasa. Pada saatnya kelak ketika dia memang sudah wajib berpuasa, dia nggak boleh membenci ibadah puasa itu. Karena perlakuan sebelum-sebelumnya yang membuat dia jadi nggak nyaman dengan pemaksaan itu. Yang kedua adalah bahwa anak sehat itu sebetulnya tidak masalah ketika dia berpuasa dari fajar ya, dari subuh hingga maghrib ya. Karena
kita bisa menilai pemenuhan kebutuhan kalori maupun cairan itu bisa kita lihat dalam waktu 24 jam. Jadi kalau kosong kalori maupun kosong cairan itu sejak subuh hingga maghrib, ya, itu masih bisa ditoleransi oleh anak sehat. Ya. Kalau anak yang sudah memang malnutrisi berat, ya, sudah ada penyakit kronik, ya, itu mungkin mesti konsultasi dulu dengan dokternya. Boleh nggak dia berpuasa? Nah, pertanyaan mulai usia berapa anak berpuasa? Jawabannya tergantung kematangan emosi anak. Karena anak itu beda-beda, tergantung pola asuhnya. Ya, mungkin kalau anak-anaknya Mbak Yosi, kalau dididik dengan anak itu bisa lebih dewasa, ya, dia bisa lebih awal diajarkan untuk berpuasa. Tapi kalau anak-anak itu pola asuhnya mungkin ya lebih dimanja oleh orang tuanya, kemudian dia juga apa-apa sedikit mengeluh dan sebagainya, ya. Biasanya sih anak perempuan lebih cepat dia diajarkan berpuasa dibandingkan anak-anak laki. Kenapa tuh, Dok? Ya kematangan emosi tadi. Oke. Ya. Ini pengalaman anak saya juga ya. Boys always will be boys ya sebenarnya ya, Dok Barti ya. Oke. Anak-anak laki saya itu dia lebih tua biasa diajarkan puasa. Mungkin umur 7 tahun waktu itu ya. 7 atau ya 7 tahun lah. Sedangkan kakak-kakaknya yang perempuan dia umur 5,5 tahun sudah bisa berpuasa penuh. Jadi memang kalau ditanya mulai usia berapa, dia akan berbeda-beda. Karena anak-anak itu konsepnya adalah belajar berpuasa. Ya, Tidak ada kewajiban untuk berpuasa berarti. Ya, belum wajib berpuasa. Itu poinnya. Kalau Mbak Yusi anak-anaknya dimulai dari umur berapakah anak-anaknya sudah mulai? Usia sekolah sih, waktu SD. Cuman bertahap. Maksudnya aku bilang kalau oh yaudah nanti kalau pulang sekolah boleh buka gitu kan. Terus semenjak udah ke kelas besar sih udah mulai full puasanya gitu. Jadi kan aku sempat mention bahwa sebenarnya ada faktor kematangan emosional yang turut menentukan anak tuh udah mulai bisa diajak untuk berpuasa gitu, Mbak Yosi. Kalau pada anak-anak Mbak Yosi sendiri saat itu di usia SD lah ya, SD awalan gitu, apa yang Mbak Yosi lihat sampai akhirnya boleh deh anak-anak mulai coba deh belajar puasa? Apakah melihat tanda kematangan emosional sudah ada atau gimana? Akhirnya oke, anak-anak kayak it's time deh untuk mereka belajar. Lebih ke ngajarin aja sih gitu kan, karena di usia sekolah kan biasanya awal-awal diajarin kan, maksudnya yang basic-basic kayak gitu. Jadi aku ngeliatnya di situ sih. Kayak pentingnya puasa, terus nanti ada jadi udah mulai lingkungan sosialnya juga sih sebenarnya. Tapi kalau secara keseluruhan boleh di-sharing dong Mbak Yosi kondisi kesehatan anak-anak secara fisik maupun emosional. Anaknya laki-laki perempuan? Aku kebetulan sepasang. Oh sepasang, berarti pengalaman ini bisa lebih lengkap ini ya. Perbedaan anak laki-laki dan perempuan, kalau dokter tadi bilang kan sebenarnya anak laki-laki tuh lebih telat ya, agak sulit, agak lebih tua gitu untuk diajarkannya. Begitukah dengan anak-anak yang Mbak Yosi atau dua-duanya sama? Kalau yang laki-laki tuh yang sulung itu kan usianya 12, itu lebih manja sih. Kalau misalnya puasa. Tapi kalau misalnya yang bungsu, yang usia 10 tahun perempuan, itu lebih chill gitu loh. Valid berarti Dok. Valid berarti. Gitu. Jadi kalau buka puasa ataupun sahur dia nggak pernah komplain. Kalau yang cowok yang anak pertama tuh biasanya ada request-requestnya gitu. Tapi biasanya lapar mata sih Dok. Iya. Kalau itu pengen ini ntar giliran pas buka udah kenyang gitu. Tipikal anak-anak ya sebenarnya ya. Tapi Dok tadi Mbak Yusi juga sempat mention dia mengajak anak dengan konsep puasa bertahap. Tapi kalau secara medis Dok, itu puasa bertahap tuh bagaimana sih Dok konsepnya? Ya, karena yang namanya anak itu belajar berpuasa, ya tentu saja boleh saja ya. Tapi memang sebelum dia masuk ke bulan Ramadan, itu anak-anak itu mesti juga dipersiapkan mentalnya bahwa kita akan masuk bulan suci Ramadan loh. Gitu ya, dengan ada kisah-kisah ya dibacakan apa pahala puasa, apa kebaikannya dan sebagainya, sehingga anak itu begitu Ramadan tiba itu sudah siap gitu, nggak tiba-tiba langsung gitu ya. Nah, apa tadi pertanyaannya lupa?
konsep puasa bertahap tuh kayak Oke. gimana gitu kalau dalam ranah medis. Ya, konsep puasa bertahap tentu baik ya, karena kan sedang belajar berpuasa. Artinya anak itu diajak berpuasa sekemampuan dia. Tapi di sini ada catatan. Tadi selalu dimotivasi. Jadi jangan ketika anak itu udah lapar sebagainya, ayo dimotivasi untuk lebih siang lagi atau kalau bisa sampai maghrib nggak masalah. Nah, tapi pada anak tertentu yang memang dia ya sudah menyerah deh, udah nggak kuat misalkan, karena secara mental dia eh, nggak belum siap ya, nggak ada masalah puasa bertahap. Yuk kita puasa sampai zuhur aja misalkan. Jadi sangat tergantung dengan kondisi anaknya. Oke, berarti memang diajarin kalau kalau zaman kita dulu kecil kayak setengah hari gitu. Mm-mm. Itu pola step by stepnya seperti apa tuh dok baiknya? Apakah cuman ya udah sampai jam 12 saja, terus nanti itu gimana tuh yang sebaiknya untuk bisa menerapkan puasa bertahap itu dok? Ya, idealnya sebetulnya kalau dia biasa full sampai maghrib, nggak masalah sampai maghrib. Karena kan tadi kecukupan cairan sama kalori bisa kita ganti di buka dan sahur ya, atau ba'da tarawih ya. Tapi kalau kondisi mental anak belum siap, baru itu. Jadi istilah gini, kalau bisa full dia full dulu. Tapi kalau memang anaknya nggak kuat, baru kita kasih opsi setengah hari. Jangan belum apa-apa udah setengah hari dulu, gitu. Oh. Karena kita kan ingin mengajarkan anak-anak itu memang ibadah yang sebetulnya. Tapi tadi konsep bahwa anak itu nggak boleh dipaksa. Yang boleh adalah dilalaikan supaya dia lupa dengan laparnya. Diisi kegiatan, apa melukis, menulis atau apalah kegiatan untuk dia bersama teman-temannya bareng-bareng ya, mungkin mengaji bareng-bareng, bercerita ya, ada aktivitas-aktivitas. Kan sebetulnya anak-anak itu kalau dia bareng dengan temannya, dengan lingkungan sosial yang sama-sama puasa, dia tuh ada juga rasa bersaingnya. Kok si Anu kuat sampai maghrib, kok saya nggak bisa ya, kayak gitu. Jadi Kompetitif ya jadi. ada kompetitifnya, tapi kompetitif dalam arti positif. Iya. Lagi-lagi kita sebagai orang tua harus paham betul, bisa menilai anak ini siap nggak sih. Kalau yang belum siap, jangan dipaksakan. Itu ada opsi nanti puasa setengah hari. Oke, kalau Mbak Yosi, apakah dengan puasa bertahap itu juga sama di waktu ke anak-anak baik laki-laki maupun perempuan gitu ya? Sama. Jadi Oke. biasanya kayak ya udah puasanya sampai zuhur atau misalnya terus nanti nambah lagi misalnya jadi kayak biasanya sih kalau misalnya kayak gitu aku ngelihatnya sekuatnya dia juga. Cuman kadang-kadang aku kasih motivasi juga sih, maksudnya kayak reward gitu loh pas buka. Oh, dengan sesuai request tadi yang udah di-mention Iya. ya. Boleh puasa boleh request A, B, C, D tapi puasanya kalau bisa full gitu ya. Mm-mm. Tapi ada respon anak nggak yang Mbak Yosi notice gitu ketika anak diajak untuk berpuasa tanpa ada paksaan gitu. Biasanya kalau aku sih ngeliat dari kondisinya anak juga sih, kayak misalnya dia sekuatnya aja, aku bilang gitu. Jadi aku nggak terlalu memaksakan juga. Nanti kan dia akan belajar dengan sendirinya seperti itu sih. Oke, Dok, ini tadi terkait dengan salah satu kekhawatiran orang tua ketika ingin mengajarkan anaknya berpuasa. Takut asupannya berkurang, mengganggu tumbuh kembangnya. Ini wajar nggak sih dok? Apakah itu hanya overthinking belaka orang tua gitu dok? Untuk puasa takutnya tumbuh kembang anak terganggu gitu. Ya, dari beberapa penelitian ya tentang puasa, itu bahkan berat badan itu juga nggak turun signifikan ya sebetulnya. Jadi asalkan memang kalau untuk anak-anak itu kan memang dia nggak boleh defisit kalori yang lama ya. Oleh karena itu orang tua harus memenuhi kebutuhan kalorinya sama, tapi di jamnya aja yang diatur gitu. Dan upayakan memang makanan yang bernutrisi tinggi ya, yang padat protein hewani terutama. Jangan sampai anak-anak itu dijejali makanan yang tinggi kalori tapi miskin nutrisi. Oke. Ya, itu kan ada makanan-makanan sekarang miskin nutrisi tapi tinggi kalori gitu. Nah disinilah kemudian bisa nanti jadi masalah. Makanan seperti ini bikin anak juga cepat lapar. Ya. Oke.
Berarti jangan bakwan dulu ya kalau buka gitu ya. Cari yang protein hewani dulu dok gitu ya. Pada sahur terutama. Terutama pada sahur. Oke, karena biar kenyangnya lebih lama tapi nutrisinya Betul. tetap terjaga. Dok, tapi kalau boleh bertanya, sebenarnya cara kerja tubuh ketika kita berpuasa pada orang dewasa dan anak-anak itu berbeda atau sama? Atau ada perbedaan sedikit gitu dok? Ya, anak-anak itu sebetulnya komposisi cairan tubuhnya lebih tinggi. Jadi dia lebih rawan dehidrasi sebetulnya kalau kurang cairan. Maka itu orang tua mesti menghitung ya, anaknya itu dalam satu hari itu minumnya cukup nggak? Ya, contoh misalkan anak 20 kilo ya. 20 kilo itu kan kira-kira anak 6 tahun ya. 6 tahun 20 kilo itu kebutuhan cairan hariannya paling tidak 1.500 mili, 1,5 liter. Nah kalau mau tepat banget jatahin botol air mineral 1,5 liter itu harus habis dalam satu hari. Baik itu di sahur, buka maupun habis taraweh misalkan. Nah kalau belum habis, ayo kita anjurkan suruh minum, ngabiskan supaya nggak kurang cairan. Karena pada anak itu komposisi cairan, makin kecil anak, itu makin tinggi persentase cairannya. Makin besar dia makin berkurang. Jadi makin kecil anak ketika puasa, dia lebih rawan dehidrasi. Maka itu mesti dicukupi dalam waktu 24 jam tadi. Oke. Apakah ada kondisi atau tertentu yang seperti apa gitu dok, kalau ketika puasa ini kayaknya harus dihentikan? Karena kan ada anak yang lagi berminat banget belajar puasa, tapi kan kadang anak tidak notice dengan apa yang terjadi di badannya dia, sampai akhirnya dia ngoyo banget mau puasa. Nah ini yang harus kita encourage atau kasih paham ke anak kondisi seperti apa yang akhirnya puasa harus dihentikan mau nggak mau gitu. Ya pada kondisi anak yang sudah memang malnutrisi, ya. Sudah gizi kurang, cenderung gizi buruk, yang begini memang kadang-kadang juga nafsu makannya nggak ada, makanya dia kalau disuruh puasa seneng karena nggak usah makan. Nah pada anak yang begini mungkin perlu juga diperhatikan ya, karena memang anak tadi konsepnya baru belajar berpuasa, harus diatasi dulu kondisi malnutrisi ini penyebabnya apa gitu ya. Karena kan malnutrisi banyak penyebabnya. Nah itu diatasi dulu. Apakah dia ada penyakit kronik ya, ada TBC, ada infeksi saluran kencing, atau ada penyakit-penyakit lain. Yang ini diatasi dulu ya. Nah karena dia belum wajib puasa, ya dia nggak usah dulu. Dia cukupi nutrisinya, sembuhkan dulu penyakitnya. Nanti kalau udah sehat, baru dia boleh belajar puasa. Berarti bisa dibilang sebelum memasuki bulan Ramadan ini, orang tua sebenarnya juga harus mulai aware dengan kondisi anak ya dok. Apakah mereka siap secara fisik untuk puasa atau tidak gitu dok? Betul. Orang dewasa saja kalau sakit dia boleh tidak berpuasa. Iya sih. Apalagi anak-anak ya. Dan ini juga konsepnya memang latihan berpuasa. Makanya hak untuk anak itu mendapatkan pengobatan itu dipenuhi dulu sebelum dia boleh belajar berpuasa. Oke. Kalau Mbak Yosi untuk menyeimbangkan antara semangat ibadahnya anak-anak sama kesehatan anak-anak tuh gimana? Karena kayak tadi kayak dokter bilang ada anak yang ngoyo banget nih mau puasa tapi ternyata kondisi kesehatannya nggak oke, dan tapi dia karena pengen ibadah, sebenarnya tahu itu ranahnya ibadah tapi kondisi kesehatannya nggak memungkinkan. Ini gimana menyeimbangkan kedua hal itu? Kalau aku sih biasanya udah pasti vitamin lah ya, doping, terus sama aku paksa istirahat juga. Jadi kalau misalnya sahur itu kan biasanya mereka susah tuh untuk bangun gitu kan, terus kayak aduh nanti jam aku bangun sahur terus nanti aku harus nungguin subuh, terus udah gitu nanti aku baru tidur sebentar, aku udah harus sekolah apa segala macam. Itu biasanya aku doping vitamin sama istirahatnya. Oke. Dok, selama satu hari berpuasa itu tanda apa? Kalau tadi kan aku cuma mention sebenarnya anak yang malnutrisi sebaiknya tidak puasa terlebih dahulu gitu dok. Tapi ketika udah hari berjalan puasa, tanda apakah yang orang tua juga harus notice kalau ini anaknya kayak kurang fit tapi dia belum notice gitu? Itu harus dibatalkan. Tanda bahaya yang gimana dok? Yang akhirnya anak harus membatalkan puasa. Ya lihat aja perilaku sehari-harinya ya. Mungkin pada awal-awal puasa anak memang perlu adaptasi dulu ya. Mungkin di 3 hari sampai seminggu pertama ya. Kalau dia lemas wajar ya. Tetapi setelah adaptasi itu harusnya anak bisa aktivitas seperti biasa. Ya. Karena memang dengan puasa itulah uniknya
manusia ya, termasuk anak-anak. Kita punya 2 bahan bakar utama untuk otak kita, yaitu gula dan keton sebetulnya. Nah, pada saat puasa, anak-anak itu metabolismenya sangat fleksibel sebetulnya. Dia dengan mudah switching dari metabolisme gula ke keton pada saat dia berpuasa. Sehingga itu membuat dia juga nggak ada masalah, tetap aktif, tetap ceria. Kan kita sering lihat nih, anak susah makan, makannya aja ogah-ogahan, tapi pecicilan terus kan. Iya, Energinya iya, nggak iya, habis-habis, benar-benar. betul nggak? Iya. Nah, itu dari mana tenaganya? Itu dari pembakaran cadangan lemak yang ada pada tubuhnya. Walaupun kemudian anaknya memang susah jadi gemuk. Iya Iya kan? dok, kayak anak aku gitu dok. Iya. Jadi makannya tuh kayak milih-milih, tapi beneran aktif banget. Maksudnya sampai kayak gimnastik gitu-gitu tuh dia kuat. Terus aku juga mikir, aduh jangan capek-capek ya nanti kamu kurus. Tapi dia mau makan apa aja juga tetap segitu, karena Iya. mungkin aktif banget gitu loh. Metabolisme tinggi pada anak-anak. Nah, yang begini nih yang mungkin perlu juga orang tua perhatikan ya, nggak usah terlalu khawatir anaknya puasa ya, karena ada cadangan bahan bakar lain yang akan dibakar pada saat puasa, yaitu lemaknya akan diubah jadi keton tadi, dan nanti pada saat dia berbuka dia balik lagi ke metabolisme biasa glukosa. Itu saya kira. Kalau anak kelihatannya lemes nih dok, dan pengen lanjut puasa, apa yang sebenarnya dokter sarankan ke orang tua dan juga bagaimana agar orang tua tuh mengkomunikasikannya ke anak bisa jadi paham gitu, karena kan ada anak yang takut ibadahnya nggak diterima apa gimana gitu, dia juga kadang banyak anak yang seperti itu sekarang. Kalau anaknya deketan lemes, apa saran dokter? Biar tapi pengen lanjut puasa nih dia gitu. Ya, mungkin orang tua juga mesti aware dengan tanda-tanda vital dan tanda kegawatan pada anak ya. Misalkan pada anak yang kurang cairan, itu kan warna urinnya juga bisa kelihatan. Ya, sangat pekat. Kemudian anaknya juga memang lemas, nadinya lebih cepat dari biasanya ya. Mungkin pandemi ini kan mengajarkan kita untuk menggunakan pulse oximetry ya, untuk lihat saturasi oksigen perifer. Nah, itu kan ada denyut nadinya tuh. Kalau coba aja denyut nadinya itu melonjak tinggi nggak? Kalau dehidrasi kan biasanya lebih tinggi denyut nadinya. Tapi secara umum kita bisa lihat kok anak ini lemesnya karena memang adaptasi puasa di awal. Kan biasa kan anak lemes, apalagi kalau mentalnya belum siap ya, itu akan sangat mempengaruhi. Makanya kalau memang dia nggak kuat banget, ya sudah puasa setengah hari aja, nggak usah dipaksakan gitu. Tapi kalau memang kondisinya memang secara medis dia memburuk dengan puasa itu, nah itu memang mesti di stop dan perlu pertolongan dokter. Kalau anaknya rewel dok, kan kadang rewel tuh jadi tanda beragam, apalagi anaknya masih kecil. Kalau anaknya bayi sih kayaknya udah bisa mengutarakan, atau kadang-kadang dia suka ngakal-ngakalin kan nih alasannya. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih cukup usia kecil gitu, bagaimana kita menyikapi rewelnya ini tuh, karena dia sebenarnya belum sesiap itu secara kondisi fisik gitu. Kan kita bisa tanya anaknya, bisa ajak dialog. Orang tua harusnya bisa menilai kematangan emosi anaknya. Kalau emang anaknya belum matang banget, nggak usah dipaksakan. Nanti dia benci ibadah puasa itu. Oh iya benar. Jadi mesti enjoy. Kalau selama masih bisa diulur-ulur, diulur. Tapi kalau udah nggak kuat banget, ya udah batal aja. Kadang-kadang dulu anak saya tuh minum aja, habis itu lanjut puasa. Oh. Ada strategi begitu. Namanya kan sering belajar puasa kan. Dia kuat nggak makan, tapi nggak minum dia nggak bisa, gitu. Yang cowok biasanya. Oke, iya. Ya udah kamu minum aja, habis itu puasa lagi ya. Lanjut lagi. Lanjut. Namanya belajar berpuasa Belajar. kan. Nah, kira-kira begitu. Oke, Mbak Yusi pasti kan anak juga rewel dari anak, lagi anak-anak dari usia SD waktu pertama kali belajar puasa kan dia mungkin capek atau dan apalagi masih sekolah kan, maksudnya dibarengin dengan puasa dan sekolah dan aktivitas lainnya dan pengen batal juga. Respon Mbak Yusi sebagai seorang ibu itu ketika waktu pertama kali ngajarin anak puasa, terus ternyata anaknya mungkin kelelahan atau dia rewel, respon Mbak Yusi gimana waktu itu? Kalau aku sih biasanya ngejelasin kalau misalnya udah minum terus itu namanya batal. Terus kalau misalnya mau dilanjutin lagi karena kamu masih anak-anak mungkin nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya kamu udah dewasa jangan kayak gitu ya. Paling cuma ngasih tau kayak gitu aja. Dikasih pemahaman ya Iya, sebenarnya kayak biar gitu-gitu dia bisa. Tapi ada opsi, dia anak udah mulai, kalau anak mesti dikasih pilihan nggak sih? Maksudnya ada orang tua kan yang prefer
lebih memberikan pilihan pada anaknya dengan Hmm. penjelasan. Kalau kamu mau batal puasa begini, kalau enggak begini. Kalau Mbak Yusi gitu enggak? Atau Kalau aku nggak sih, maksudnya kalau aku cuma bilang kalau misalnya kamu misalnya makan atau minum, kalau misalnya nggak kuat bilang aja, jangan kayak sembunyi-sembunyi. Aku bilang gitu, itu juga nggak boleh. Aku bilang gitu. Jadi lebih kayak ngasih penjelasan sesimpel aja sih gitu. Cuma nanti kan kalau misalnya dia udah gede apa segala macam, dia akan ngerasain kayak malu sendiri atau misalnya apa kayak gitu sih. apalagi sama teman-teman yang tadi dokter bilang ya, temanku aja bisa sampai Iya. maghrib kok aku nggak bisa, mungkin ada Mm-mm. itunya juga. Tadi sebenarnya Mbak Yusis juga sempat mention bahwa yang penting coba dulu, apalagi usianya juga masih lumayan kecil, SD Mm-mm. kelas 1 kelas 2 gitu. Kenapa kalimat itu menjadi penting buat Mbak Yusi dalam menerapkan pengenalan gitu konsep puasa pada anak-anak? Karena kan biasanya kayak dari sosialnya dia juga sih gitu, sama dari lingkungan kita kan biasanya kayak ini apa namanya yang selalu ditunggu-tunggu lah buat orang muslim, aku bilang gitu kan. Terus udah gitu juga ada rewardnya juga, terus udah gitu juga belajar kayak gitu, karena ini kan nggak tiap hari kamu begini gitu loh, ada musim-musimnya kayak gitu. Jadi mungkin buat dia kayak ya udah biar bisa ngerasain juga gitu pengalaman. Ya dia juga bisa menunggu-nunggu kayak kita setiap tahunnya yang menunggu-nunggu bulan Ramadan untuk bisa dinikmati bersama dalam keadaan sehat pastinya ya dok ya. Dok, ini kita kembali tadi sempat mention soal menunya. Tadi kan memang sudah sempat di-spill protein hewani yang diperbesar agar si nutrisi anak tercukupi dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Menu sahur yang dokter selalu sampaikan kepada orang tua yang konsultasi itu dianjurkan apa dok menunya? Jadi kalau kita lihat, kita mesti juga bisa lihat makanan apa yang membuat cepat lapar, ya. Itu kalau anak dominan sahurnya itu dengan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan gula terutama. Karena dia akan begitu dikonsumsi dia memicu lonjakan gula darah, kemudian pada saat dia turun dia cepat lapar lagi. Tapi kalau misalkan dia banyak protein hewani beserta lemaknya ya, misalkan nasi dengan omelet gitu ya, plus ikan ya, kayak gitu, itu bertahannya lama dia, kenyangnya lama gitu. Nah ini yang mungkin juga salah satu upaya supaya anak itu juga lebih kuat berpuasanya. Ini menu-menu makanan yang istilahnya junk food yang karbohidrat cepat serap, refined carbs ya, itu membuat anak juga nantinya jadi cranky. Pada nggak lama dia udah lapar lagi gitu. Ya, pilihan menu sahur itu memang saya kira penting. Di samping memang adaptasi juga ya. Tapi tadi saya menarik yang Mbak Yosi sebutkan ya, bahwa reward itu juga perlu kita sampaikan sebetulnya jauh sebelum puasa itu datang, sebelum bulan Ramadan itu datang. Misalkan Dek, nanti kalau orang yang berpuasa itu pada saat nanti kita boleh masuk surga, itu ada pintu khusus loh, yang disebut pintu Ar-Rayyan misalkan. Ya itu hanya khusus untuk orang yang berpuasa gitu. Jadi dengan bahasa anak kita gambarkan seperti itu. Jadi anak itu belum apa-apa memang sudah menunggu-nunggu Ramadan nih. Apalagi kalau dia diajak aktivitas berbuka bersama oleh ayahnya di masjid misalkan ya, itu kan suka ada tuh buka bersama, bukber gitu ya. Bukber, iya. Itu kan seru gitu ya. Nah ini juga reward baik yang rewardnya sifatnya tadi itu, atau reward yang sifatnya adalah keimanan ya, aspeknya keimanan yang ditanamkan sama dia gitu. Berarti nanti selain berburu bukber di masjid, kalau berburu takjil ya Bapak Ibu ya tolong jangan bakonnya dulu yang diambil gitu ya. Cari proteinnya dulu gitu, baru bakonnya terakhir. Tapi kalau berarti urutannya apakah protein dulu, baru kemudian serat dan ini bagaimana sebaiknya untuk urutan mengkonsumsi makanannya dok? Ya, jadi kalau tajil ya oke aja ya, misalkan kurma sama air putih gitu. Oh ya by the way, udah denger nggak, udah baca nggak yang piramida makanan di Amerika Serikat berubah? Oh, kayaknya aku sempat denger deh tuh yang Udah dia denger kan? Aku juga tadi barusan bahas sih sama Iya. dokter juga ya. Barusan. Jadi di Amerika Serikat itu karena begitu meluasnya epidemi penyakit tidak menular ya, obesitasnya, diabetesnya, kankernya dan sebagainya,
mereka mengubah piramida makanan menjadi yang utama itu memang jadinya protein hewani. 1,2 sampai 1,6 gram per kilo berat badan. Ya, baik untuk semua umur ya. Ini saya kira sangat baik untuk bisa diterapkan juga pada saat bulan puasa ini ya. Dan refined carb itu ditaruh di ujung bawah. Jadi segitiganya dibalik. Dibalik, iya. Refined carbnya paling bawah, yang paling ujung paling Ujung sedikit. dan paling sedikit porsinya. Paling sedikit ya. Nah kan kita kadang-kadang pada saat bulan puasa itu balas dendam. Wah. Dan refined carbnya jadi banyak. Mantap. Gitu. Udah sahurnya pakai kolak gitu ya. Nanti pakai es manis lagi ya, es campur, pakai donat pula, pakai segala macam. Jadi itu karbo, gula gitu. Itu ya namanya tinggi kalori, miskin nutrisi. Ya karena lambung anak-anak itu terbatas, Ya. maka kita mesti prioritaskan tuh yang bergizi tinggi, yaitu dari protein hewani tadi. Protein hewani. Lalu kemudian setelah protein hewani, apakah setelah itu bisa ke serat atau baru? Boleh serat dan sebagainya. Tapi istilahnya gini, kalau protein hewani duluan masuk kenyang, maka makanan-makanan yang sisanya itu nggak banyak lagi. Nggak banyak yang bisa Gitu. dikonsumsi anak ya. Jadi yang nggak penting-penting itu jadi nggak banyak karena sudah penuh oleh yang makanan yang penting gitu. Berarti lontongnya sama bakwannya terakhir aja berarti Terakhir Dok aja, ya. ya. Iya benar. Oke. Kalau Mbak Yosi ini waktu mengajarkan konsep puasa kan bukan cuma saat puasanya, tapi dari momen sahur ngebangunin anak sahur itu kan juga menguji kesabaran ibu ya. Gimana nih Mbak Yosi waktu awal ngajar anak puasa, ngebangunin anak sahur tuh pakai paksaan juga, karena dokter juga bilang kalau puasa jangan dipaksain gitu kan Dok ya. Kalau aku sih aku bangunin. Terus kalau misalnya dia nggak mau nggak mau, jadi harus masuk, ya aku suapin di tempat tidur. Sambil Kayak merem-merem sambil gitu, merem-merem gitu. Jadi emang karena aku pikir kayak takut banget kan kalau misalnya nanti dia sakit perut atau misalnya takut, ya pokoknya gitu deh. Ya selain kita bisa kebersamaannya juga gitu. Cuman aku kadang-kadang nggak tega juga kan ngebangunin mereka gitu. Jadi kayak, aduh kalau misalnya dia nggak sahur gimana ya gitu, maksudnya bisa apa enggak gitu. Jadi kadang-kadang suka ada yang kayak kasihan juga, yaudah deh kalau misalnya nggak kuat nggak apa-apa gitu karena nggak sahur gitu. Cuman ya mau nggak mau aku paksain gitu sih. Anak dilibatkan juga nggak sih Mbak untuk memilih menu gitu? Karena kan anak punya preferensi banyak BM-nya dia sendiri. Kalau kita orang dewasa mungkin BM-nya kalau bapak kolak apa gitu aja gitu. Tapi kalau anak-anak tuh kan punya BM-nya sendiri yang kadang mungkin agak sedikit berbeda dengan orang tuanya. Apakah dia dilibatkan juga untuk memilih menu sahur dan berbuka? Iya, biasanya aku kebetulan kan maksudnya anak-anak aku tuh kesukaannya beda-beda. Tadi aku udah ngobrol juga sama dokter dan aku kasih kebebasan dia untuk kayak bikin sendiri paling menu simple ya, menu berbuka gitu loh. Dan yang selalu ditunggu-tunggu kalau puasa tuh blewah. Identik sama Ramadan gak sih? Ya bener ya. Benar. Semua iklan sirup juga nih sebenarnya blewas. Benar. Gitu. Jadi memang menu wajibnya adalah es blewah itu. Ada request anak laki kan katanya requestnya banyak ya. Iya, kalau mereka tuh kalau misalnya untuk si abangnya tuh senengnya blewah atau enggak bubur manis kayak kolak atau mutiara atau apa. Kalau adiknya sih lebih kayak yang ngikut aja gitu. Nah ini juga mau nanya ke dokter, ini apakah laki-laki dan perempuan ini juga turut menentukan anak-anak ya terutama Dok, kita konteksnya ke anak-anak lebih rewel untuk memilih menu buka dan sahur, melihat kematangan emosionalnya juga berbeda nih Dok. Apakah itu juga turut menentukan preferensi mereka dalam yang satu nih kayak Mbak Yusi kan case-nya yang laki request-nya banyak, kalau yang perempuan kan ya apa ibu masak kita makan lah gitu. Nggak mesti juga sih. Nggak mesti juga ya? Picky eater tuh bisa laki bisa perempuan. Oh, tapi kalau mostly kalau di pasien dokter lebih banyak laki-laki atau perempuan? Hampir sama aja. Ada juga yang laki-laki yang susah makan, ada juga yang perempuan susah makan. Tapi mungkin begini ya, makan itu kan sebuah proses pembelajaran ya. Ada ibu-ibu yang komplain anak saya GTM misalnya, atau kalau makan di mood misalnya. Nah kita juga mesti paham bahwa makan itu kan proses yang harusnya menyenangkan. Ketika anak belum lapar, disuruh makan, apalagi dipaksa, dijejelin, disuapin, dijejelin, itu makan yang tadinya bikin happy,
bikin relaksasi, sesuatu yang menyenangkan. Jadi horor buat anaknya. Jadi dia trauma dengan waktu makan itu. Dengan dengar denting sendok dari ibunya pun dia udah GTM, udah ini. Kenapa? Karena dia belum lapar, sudah dipaksa makan. Sedangkan ibunya galau dengan berat badan. Nah, kemudian setelah dia kenyang, disuruh paksa menghabiskan. Ya, bagaimana melawannya? Dia diemut makannya. Karena kalau dia diemut, makannya mulutnya masih penuh, nggak disuapin lagi sama Oh, aku pikir pengasuh. imut itu karena dia bengong aja gitu. Iya. Oh, karena itu salah satu Salah satu triknya dia trik untuk untuk melawan. Karena dia kan nggak bisa melawan. Satu-satunya cara supaya nggak dijejelin lagi, nggak dikunyah, nggak ditelan sama dia. Nah, ini juga pembelajarannya, artinya proses makan itu adalah sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Ya. Nah, kalau pas sahur dan berbuka, itu juga harusnya dibikin menyenangkan. Momentum makan bersama keluarga, ya. Kapan lagi sih makan bareng-bareng bapak ibunya ada gitu kan. Pada saat sahur juga sama kan. Kadang-kadang kan susah untuk momen makan bersama itu. Jadi saya kira ini juga penting. Ramadan itu juga bisa mengakrabkan anggota keluarga. Dok, kalau berpuasa di momen puasa begini, ketika kita mau mengajarkan anak berpuasa, anak tetap boleh main dan berolahraga. Anak kan aktif banget ya. Itu boleh nggak sih dok kita membiarkan anak-anak untuk tetap bermain dan olahraga seperti biasa gitu? Ya, anak itu sangat bisa mendengarkan bahasa tubuhnya sendiri. Artinya kalau dia memang nggak ada masalah, aktif, biarkan aja. Ya, anak itu bisa ngatur sendiri kok. Ya, yang nggak boleh adalah anak aktif ya, tapi orang tuanya lah yang membuat dia nggak aktif. Dikasih game misalkan ya, dikasih PlayStation yang padahal anak laki-laki itu kan bagusnya kalau dia aktif di luar ya, kasih sepeda lah, kasih otopet lah, kasih apa, supaya dia memang aktif bergerak secara fisik. Tapi begitu hadiah sunatannya misalkan PlayStation, pada saat itulah orang tua memberi kesempatan anaknya untuk mager, untuk diem aja, ya, kayak gitu. Ini yang juga mempengaruhi gaya hidup anak-anak kita sekarang. Lalu dengan waktu tidur, bagaimana mengatur waktu tidurnya? Apakah karena kan bangun lebih awal untuk sahur dan tidur juga lebih malam karena ada tarawih juga gitu dok. Gimana mengatur waktu tidur anak? Ya mungkin nanti kita bisa tambah pada saat tidur siang. Oh, dipanjangin ya? Ya tidur siangnya ditambah. Jadi kan tidur itu bisa ditambah ya. Sebenarnya kalau dia begitu tarawih itu dia tidur, katakanlah jam 9 misalkan ya, bangun-bangun makanya sahurnya juga jangan terlalu awal, sahur jam 2 gitu misalnya. Dia ikut bantu ibunya masak kayaknya dok sebenarnya maunya. Sahurnya deket-deket subuh aja. Kalau dia tidur jam 9, bangunnya katakanlah jam 3:30 misalkan ya, itu kan udah lumayan tuh tidurnya. Tinggal nanti nambah 1 atau 2 jam pada saat tidur siangnya. Itu total akan cukup untuk anak SD. Oh gitu, berarti memang harus dipanjangin waktu tidur siangnya ya berarti ya dok? Ditambah di tidur siangnya. Oke. Mbak Yosi sebagai ibu multitasking dan strong solo mom gitu, gimana menjaga energi buat diri sendiri? Karena kan sebagai solo mom itu perannya harus banyak gitu, dan apalagi anaknya 2 laki-laki dan perempuan punya karakter yang berbeda. Bagaimana cara Mbak Yosi menjaga energi untuk diri sendiri dan anak-anak terutama selama puasa? Kalau aku kan biasanya kalau dari abis sahur terus sampai nganterin anak sekolah tuh kadang-kadang tidurnya tuh nggak tenang gitu kan. Ntar giliran pas mereka pulang biasanya mereka napping. Nah aku ikutan tuh biasanya kadang-kadang gitu. Jadi ngikut, jadi ketika anaknya bangun ya Jadi kita diklonin lah gitu. Ya dia ayo tidur deh, padahal ibunya yang mau tidur biasanya gitu tuh kan. Dok, tapi kalau anak dengan kondisi ada asma, lalu kemudian anemia dan juga MAH, amankah untuk tetap diajarkan berpuasa sedari kecil dok? Tergantung kondisinya. Biasanya pada anak-anak yang alergian, kalau dibawa puasa dia membaik. Ya. Tapi kalau ada anak anemia, mungkin perlu diatasi dulu anemianya. Ya. Jadi jangan sampai anak sedang sakit dipaksa puasa. Berarti memang sebelum puasa lebih baik konsultasi dulu ke dokternya atau? Iya betul. Jadi lebih baik konsultasi dulu pada anak-anak yang punya penyakit kronik misalkan ya. Itu perlu dilihat dulu lah seperti apa kondisinya. Kalau memang berat ya jangan dipaksakan puasa.
Karena lagi-lagi sama kayak dengan malnutrisi tadi ya, harus Hmm. diatasi dulu malnutrisinya agar anak bisa kuat untuk berpuasa ya dok. Ya. Oke, Mbak Yesi, aku mau nanya karena sebagai orang tua solo itu kan tidak mudah ngajarin dua anak yang anak dengan karakter berbeda. Eh, ini pasti kan ada momen anak-anak tuh nggak bisa puasa penuh, tapi ada orang tua juga yang akhirnya merasa bersalah karena anaknya yang ngerasa gagal gitu karena anaknya nggak berpuasa penuh. Menurut Mbak Yosi, kenapa orang tua semestinya nggak perlu merasa bersalah ketika anak-anaknya ini dalam tahap proses pengenalan puasa, apalagi lumayan remaja ya, 10 tahun itu belum bisa untuk puasa penuh. Menurut Mbak Yusi gimana? Kalau aku sih biasanya ngelihat kayak mereka kan kadang-kadang aktif juga, terus kadang-kadang kan belum bisa kontrol emosi, belum bisa kontrol nafsunya juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak, aduh mau ngabuburit nih, terus mereka main kesana kemari, terus ntar pulang-pulang tiba-tiba minta minum, terus kita bilang kan kayak, aduh tanggung nih sebentar lagi gitu kan. Sama kan, ya namanya perempuan ya, pasti kan ada halangannya gitu. Betul. Jadi kadang-kadang suka nanya kayak, loh kok nggak puasa gitu, sedangkan kita disuruh puasa. Jadi aku ngejelasin juga kalau laki-laki dan perempuan tuh ada perbedaannya gitu kan. Dan kalau misalnya perempuan lagi datang bulannya tuh tidak boleh puasa, terus nggak boleh sholat gitu-gitu. Jadi kayak ngajarin kayak gitu juga sih sama mereka kayak gitu. Jadi kayak oh dapat privilege ya kayak gini-gini. Tapi itu bukan privilege karena kita harus bayar. Aku bilang gitu kan. Terus aku jelasin lagi di situ. Jadi kayak panjang tapi mereka akhirnya jadi belajar gitu. Value apa sih Mbak Yusi yang pengen Mbak Yusi tanamkan gitu selain menahan lapar ya ke anak-anak dengan berpuasa? Sabar, terus berbagi juga kan. Maksudnya kalau misalnya kayak pas lagi puasa kayak gini kan kita kadang-kadang suka ya zakat atau misalnya kayak bikin-bikin makanan untuk kita bagi-bagiin kayak gitu. Jadi kayak lebih ngajarin itu juga sih karena kan maksudnya momen itu juga kita bisa ngerasain nih orang-orang yang kurang beruntung, aku bilang gitu. Jadi kita itu sih sebenarnya sesimpel itu sih, dan kamu juga masih bisa dapat teman juga kan. Kadang-kadang kalau misalnya taraweh atau misalnya apa kan suka ketemu sama orang-orang tetangga-tetangga gitu ya kayak gitu. Dok, ini kan mungkin kalau Mbak Yusi lebih banyak menjalin komunikasi dua arah sama anak-anak dan ada contoh untuk anak-anak dalam menjaga tutur dan emosi gitu ketika saat puasa. Tapi kalau dari kacamata dokter, seberapa besar sih pengaruh perilaku orang tua terhadap keberhasilan anak itu bisa menjalankan puasa? Ya, pola asuh itu sangat penting ya. Tadi kalau anaknya dari awal memang sudah diajar kemandirian, kedewasaan berpikir, ya, belajar sabar tadi kata Mbak Isi, Belajar sabar, dia benar. bisa menahan sabar. Ya. Kemudian juga lingkungan sosialnya juga mendukung. Ya. Saya kira itu akan sangat mudah untuk anak belajar berpuasa. Tapi kalau dari awal memang anak itu mau apapun langsung dikasih orang tuanya, nggak ada kata bersabar, suruh menunggu, ya. Nah, yang begini akan susah, ya. Untuk nahan lapar akan susah. Jadi pola asuh itu juga sangat penting. Tapi satu hal lagi, orang tua juga nggak boleh membanding-bandingkan anaknya dengan Oh, itu temannya. penting, itu Ya. penting. Jangan sampai tetangganya misalkan umurnya sama, kelas sekolahnya sama, dia bisa puasa full sampai maghrib, yang anak kita nggak bisa gitu. Nah ini kan beda-beda tadi, kematangan emosi, pola asuh dan sebagainya. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan. Jadi kita pertengahan ya, antara kita nggak permisif ya, anak nggak puasa benar-benar dibiarkan aja, tapi juga nggak sangat otoriter, anak belum kuat kita paksakan. Sehingga nanti anak membenci ibadah puasa itu. Jadi kita pertengahan dengan motivasi, dengan kasih sayang, itu anak-anak kita biasakan untuk bisa belajar berpuasa. Oke, terakhir sebelum kita closing dok, ada pesan yang mungkin dokter ingin sampaikan kepada orang tua yang sedang mendampingi anaknya berpuasa dengan aman, sehat, sampai nanti kita bisa lebaran bersama dok. Monggo. Ya. Baik, ini kan udah bulan Sya'ban ya. Kurang dari sebulan lagi kita akan berpuasa. Jadi sudah saatnya sejak sekarang kita memang menyiapkan anak-anak kita berpuasa. Kasih pemahaman dari sisi keimanannya, dari sisi reward nanti yang akan diperoleh seperti apa ya. Kemudian juga mungkin perlu kalau anak-anak itu reward yang sifatnya nyata ya. Nih kalau kamu tamat nanti 1 bulan, nanti
kamu minta hadiah apa? Misalnya gitu ya. Itu boleh kalau masih anak-anak ya. Memang agak materialistis sih. Cuman hadiah-hadiah yang sifat edukatif kan boleh juga. Jadi Ramadan itu jangan sampai kita masuk langsung anaknya wajib puasa. Tapi ada prolognya, ada penyiapan mental anak. Itu yang sangat penting supaya anak itu begitu masuk Ramadan dia memang sudah siap dan happy untuk berpuasa. Siap secara mental dan juga fisik ya dok. Ya. Kalau fisik insya Allah anak sehat kuat berpuasa, jangan khawatir. Mantap. Mbak Yosi, terakhir dari Mbak Yosi, sebagai seorang ibu gitu ya, yang cukup dengan ibu-ibu lain yang sedang berproses juga menemani anak-anaknya berpuasa, boleh sampaikan ke kamera pesan apa yang ingin disampaikan buat female mom yang again bersama-sama Mbak Yosi juga masih mengajarkan anak, mendampingi anak untuk berpuasa. Buat para moms di bulan Ramadan ini tetap semangat ya. Karena sebenarnya mengajarkan anak itu tidak mudah, sama dengan pembelajaran lainnya. Berpuasa itu kayak Dokter bilang jangan dipaksakan ya dok, harus dinikmati prosesnya agar anak-anak bisa tetap happy dan selalu menanti bulan puasa, bisa beribadah puasa di bulan Ramadan. Tepuk tangan dulu dong buat Dokter Piprim dan juga Mbak Yosi. Terima kasih banyak sudah berbagi insight, berbagi pandangan. Dokter terima kasih sudah kembali ke Studio Female. Semoga nggak bosan ya dok. Ya insya Allah enggak. Terima kasih ya Mbak Yosi sudah berbagi cerita bersama kita juga, di sini. para mom. Dan sahabat Female, terima kasih sudah menyaksikan Female Apple Talks hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire.